Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang deskripsi dan analisis singkat dari perusahaan Indonesia Financial Group. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Putri Dalla Safina, yang kedua ada Deska Yukiana Rizky, yang ketiga ada Winnie Viola Triani, dan yang terakhir ada Silva Arum Fatmedilah. Nah, langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama ada profil perusahaan dari Indonesia Financial Group atau IFG. Ini meliputi 5W plus 1H. Yang pertama ada WAT. Indonesia Financial Group memiliki perusahaan bernama IFG Life yang merupakan juru selamat jiwasraya melalui pembentukan holding, asuransi, dan penjaminan. Lalu yang kedua ada WUI. Siapa yang mendirikan? Melalui akta pendirian berseroan terbatas oleh Notaris Hadijah SH, IFG Life menjadi bagian dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero dan BPUI sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Lalu yang ketiga ada WEN. PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life didirikan pada tanggal 22 Oktober 2020. IFG Life mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 April 2021. Lalu selanjutnya ada WER, di mana IFG ini kantornya berpusat pada operasional Jalan Cikini Raya nomor 97 RT 10 RW 4 Cikini Jakarta 10330. Selanjutnya yang terakhir ada how, bagaimana IFG Life berdiri. IFG Life berdiri sebagai perusahaan asuransi perlindungan jiwa dan kesehatan untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem BUI sebagai BUMN, holding asuransi dan penjaminan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif, yang dilandasi oleh tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah. Selanjutnya ada model bisnis IFG Life. Direktur Bisnis Indonesia Financial Group yaitu Bapak Pantro Pander Sitongan menjelaskan bahwa IFG Life tidak akan menawarkan produk-produk asuransi yang ramai di pasaran, yakni yang bersifat unit link atau endowment. IFG Life akan membangun suatu platform asuransi kesehatan yang benar-benar beda, best in class, dan benar-benar memberikan perlindungan yang affordable untuk masyarakat. Dalam menjalankan bisnisnya, IFG Life akan fokus menjual produk asuransi tradisional atau tidak disertai investasi. Alasan dipilih karena adanya tren pertumbuhan produk tradisional di industri yang berasal dari kebutuhan masyarakat. IFG Life dipastikan akan menawarkan produk asuransi bersifat proteksi yang dinilai sebagai dasar dari asuransi itu sendiri. Direktur Pantro menilai bahwa meningkatnya kebutuhan proteksi tanpa investasi dapat mendorong IFG Life untuk mengalihkan beban penjualan untuk kepentingan nasabah. Menurutnya, beban pemasaran kerap meningkat karena adanya tuntutan memenuhi target closing yang didasari produk-produk berbalut investasi. Untuk memutus kondisi itu, maka produk berbasis proteksi harus terus dikembangkan. Potensi itu dapat dioptimalkan setelah kesadaran masyarakat akan asuransi dan kesehatan semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19. Artinya, ada ruang untuk perusahaan asuransi untuk benar-benar menawarkan model bisnis yang customer-centric. Oleh karenanya, asuransi proteksi disebut dapat memfasilitasi fenomena tersebut. IFG Life menawarkan sejumlah model bisnis yang akan disertai tata kelola dan manajemen dengan baik. Pertama adalah customer centric atau menawarkan variasi proteksi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kedua adalah long term relationship, yakni skema bisnis yang memberikan manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan, nasabah maupun tenaga pemasar. Pihaknya akan mengubah struktur intensif tenaga pemasar menjadi jangka panjang sehingga mereka benar-benar menjadi advisor bukan menjadi short term sellers.
Dan skema ini kami lihat akan ada kesesuaian antara kepentingan perusahaan asuransi, kepentingan pemegang polis, dan tenaga penjual. Ketiga adalah operational cost efficiency, yakni dengan menekan biaya distribusi dan manajemen investasi. Menurut Direktur Pantro, tingginya kedua biaya itu berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi imbal hasil investasi yang dijanjikan kepada nasabah. Kalau selama ini masuk skema yang mengharapkan hasil investasi tinggi, mereka akan bayar manajemen fee cukup besar. IFG Life pun akan mengembangkan proposisi proteksi melalui penempatan investasi yang dikurasi dan disesuaikan dengan profil liabilitas setiap pemegang polis. Direktur Pantro meyakini model bisnis itu dapat membuat beban operasional perseroan lebih efisien. Selain itu, IFG juga menyiapkan 1.100 agen yang akan membantu penjualan produk asuransi secara konvensional. Adapun produk-produk yang akan ditawarkan oleh IFG Life ialah asuransi jiwa berbasis proteksi, berbasis kelas, dan juga dana pensiun. Bagian dari pembenahan asuransi IFG Life akan memperkenalkan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan ke seluruh dana pensiun. Selain ekosistem BUMN, IFG Life juga dipastikan akan mengelola liabilitas polis nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi. Nantinya IFG Life tidak akan mengelola produk Jiwasraya dengan imbal hasil yang pasti atau guaranteed return. Sebagai informasi, IFG akan memperoleh built-in dana 22 triliun rupiah untuk membentuk IFG Life yang akan turun dalam 2 tahun, yakni 10 triliun rupiah pada 2021 dan 12 triliun rupiah pada tahun 2022. Yang selanjutnya yaitu tentang regulasi pemerintah terhadap PT Asuransi Jiwa IFG. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memberikan izin usaha perusahaan asuransi jiwa kepada PT Asuransi Jiwa IFG pada tanggal 7 April 2021 tentang pemberian izin usaha di bidang asuransi jiwa. PT Asuransi Jiwa IFG beralamat di Graha CIMB Niaga, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Dewan Komisioner yang dimaksud. Permohonan izin PT Asuransi Jiwa IFG sudah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha dari kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang mengatur bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, atau usaha reasuransi wajib mendapatkan izin usaha dari OJK. Lalu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, PT Asuransi Jiwa IFG sudah diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 3 hari setelah tanggal izin usaha ditetapkan.